Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Untuk mengawali hari ini, karena kita akan melakukan kelas rangkap, pembelajaran kelas rangkap, maka kita akan berbagi pengajaran dengan kelas 4. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, coba ketua kelas 5 silahkan memimpin ke depan untuk memimpin doa. Kemudian dilanjutkan mengabsen teman-temannya ya. Ibu akan ke kelas 4 untuk melakukan doa bersama dan pembukaan pelajaran. Silakan Vano maju ke depan. Ibu mau ke kelas 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kelas 4 akan belajar bersama Bu Ifta karena Ibu Guru Ani sedang tidak hadir. Oleh karena itu, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama. Pelajaran apa hari ini? Matematika. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, semuanya lengkap ya. Berarti hari ini kita akan pelajari tentang apa? Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Baiklah, benar sekali, bilangan bulat. Oleh karena itu, hari ini kita akan pelajari tentang bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Jadi penentuan tempat bilangan pada garis bilangan di bilangan bulat. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu punya video tentang garis bilangan, yakni menentukan di mana kita cara menuliskan garis bilangan. Baiklah anak-anak, silahkan simak video berikut. Kemudian amati baik-baik, bisa diulang beberapa kali jika belum paham. Jangan rame ya anak-anak, Ibu akan pindah ke kelas 5. Baik, Vano, sudah dipimpin tadi ya temannya, sudah diabsen. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Baiklah, lengkap ya. Oke, kalau lengkap kita akan Hai teman, sekarang coba perhatikan garis bilangan ini. Kita dapat mengetahui letak bilangan bulat pada garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan 0 adalah batas antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Agar makin jelas batasannya, Dondo akan berdiri tepat di atas bilangan 0. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan angka 0. Agar makin jelas, pilih satu persatu tombol ini untuk mengetahui letak bilangan bulat pada garis bilangan. Negatif 2. Hap. 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 Negatif 6.
10. Hap, hap, hap. 3. Hap, 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 hap. 5. Hap, 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 hap. 9. Baik, Vano, sudah dipimpin tadi ya temannya, sudah di absen. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Baiklah, lengkap ya. Oke, kalau lengkap kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Hari ini kita akan belajar apa sih? Baiklah, benar, pesawat sederhana. Kita akan melajari tentang pesawat sederhana. Minggu kemarin kita sudah belajar pesawat sederhana, yakni katrol. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis pesawat sederhana, yakni tuas atau pengungkit. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya video tentang pesawat sederhana. Jadi nanti kalian silahkan, Ibu akan menayangkan video, kalian silahkan simak. Kira-kira video itu nanti berdurasi 2,5 menitan. Nah, nanti kalian lihat video itu, simak baik-baik, kemudian tulislah rangkuman atau poin-poin penting di buku tulis kalian ya. Jangan rame anak-anak ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Jadi silahkan tulis poin-poin penting yang ada dalam video tersebut. Nanti Ibu akan tayangkan videonya. Oke? Ibu akan menuju ke kelas 4. Baiklah, silahkan saya tayangkan dulu. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 6 hal yang perlu kita ingat tentang tuas. Tuas termasuk pesawat sederhana loh. Alasannya, tuas dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Teman-teman, tahu tidak tuas itu apa? Tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari gaya. Tuas dikenal juga dengan nama pengungkit. Kira-kira bagaimana ya prinsip kerja tuas? Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan 3 titik, titik beban, titik tumpu, dan titik gaya. Teman-teman, apa saja ya macam-macam tuas? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan posisi titik beban, titik tumpu, dan titik kuasanya, tuas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Disebut tuas golongan 1 jika posisi titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh golongan ini antara lain gunting, tinggis, jungkat-jungkit, dan pencabut paku. Jika posisi titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka disebut tuas golongan 2. Contoh golongan ini antara lain angkong, alat pemotong kertas, dan alat pemecah kemiri. Sedangkan disebut tuas golongan 3 jika posisi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh sekop. Sekop digunakan untuk memindahkan pasir. Apa saja keuntungan menggunakan tuas ya? Keuntungan dengan menggunakan tuas antara lain untuk memudahkan pekerjaan, menghemat tenaga, dan untuk menghemat waktu. Teman-teman, bagaimana ya penerapan prinsip tuas pada teknologi? Penerapan prinsip tuas dalam teknologi antara lain pada industri alat game, yaitu pembuatan token arcade.
Tongkat ini digunakan untuk mengontrol permainan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Bagaimana anak-anak kelas 4? Apakah kalian sudah melihat videonya dengan baik dan benar? Kalau sudah, apa kira-kira yang bisa kalian amati dari video tadi? Ya, penentuan tempat bilangan. Yang mana 0 itu sebagai garis batas dari bilangan negatif ke bilangan positif atau sebaliknya. Nah, jika pada garis bilangan positif terletak di mana? Di sebelah kanan angka 0. Sedangkan bilangan negatif terletak di mana? Di sebelah kiri angka 0. Betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya tugas. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian nanti dikumpulkan ke depan yang sudah selesai ya. Ibu akan pindah ke kelas 5. Baik anak-anak, bisa dipahami? Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Anak-anak kelas 5, tadi kalian sudah lihat video penayangan tentang pesawat sederhana. Nah, kalau sekalian sudah menulis poin-poin penting dari video tersebut, kalian pasti tahu dong bisa mengerjakan tugas yang akan diberikan ibu untuk kalian. Ini ada tugas, ada soal, ada 10 soal. Nanti dikerjakan di buku tulis kalian. Kemudian jika sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Oke? Mengerti anak-anak? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, silahkan bisa mengerjakan mulai sekarang. Baik anak-anak kelas 4, hari ini kalian sudah mengerjakan. Sudah selesai semua ya? Nah, jika sudah, kalian bisa maju satu persatu untuk menuliskan, siapa yang mau menuliskan cara dan jawabannya ke depan. Baiklah, silahkan. Oke, ya. Anak-anak sudah mengerti semua tentang garis bilangan dan anak-anak sudah mengetahui apa itu garis bilangan. Saya tahu anak-anak sudah mengerjakan dan hasilnya sudah sangat memuaskan, karena saya hanya akan memberi penguatan untuk kalian bahwasanya garis bilangan itu digunakan untuk menentukan letak bilangan positif dan bilangan negatif, di mana 0 itu sebagai sebagai angka pembatas. Kalau bilangan positif itu terletak di mananya 0? Di sebelah kanan, betul sekali. Kalau garis negatif, kalau bilangan negatif berada di sebelah kirinya 0. Anak-anak sudah bisa menuliskan dan menggambarkan. Untuk pertemuan minggu depan, anak-anak bisa mengerjakan halaman 28. Silakan dibuka LKS-nya. Nah, itu halaman 28. Silakan dikerjakan, dibuat PR untuk pemantapan materi hari ini. Ada yang ditanyakan untuk anak kelas 4 materi tentang bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan? Bisa semua ya? Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, apa sih nanti selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Bu Ani minggu depan. Kalau Bu Ani sudah masuk ya. Baiklah, untuk anak kelas 4 saya akhiri pembelajaran hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke kelas 5 ya. Baik, anak-anak kelas 5, bagaimana kalian? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Apakah ada yang sulit? Tidak. Coba silahkan Vian, Hano maju ke depan untuk menjawab soal-soal yang sudah Ibu kerjakan tadi.
yang sudah Ibu kasihkan tadi yang kalian kerjakan. Silakan maju ke depan untuk menjawab. Ya, anak-anak, saya kira kalian sudah bisa menjawabnya dan sudah mampu untuk mengerjakan soal-soal ini. Saya hanya ingin mereview kira-kira pembelajaran kita hari ini tentang apa saja. Betul sekali, tentang tuas. Tuas itu termasuk jenis pesawat sederhana. Nah, tuas atau pengungkit itu ada 3 macam. Ada macamnya ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah pengungkit atau tuas golongan pertama. Golongan pertama itu tentang apa? Prinsipnya bagaimana golongan pertama? Golongan pertama prinsipnya adalah jika titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya apa? Contohnya adalah jombat-jombit. Ya, betul sekali, jombat-jombit. Terus kemudian tuas jenis kedua, namanya tuas golongan kedua. Itu prinsipnya bagaimana? Jika titik apa? Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, contohnya apa? Angkong, ya, yang didorong itu, betul. Terus kemudian jenis tuas ketiga, yakni golongan ketiga, prinsipnya bagaimana? Jika titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya apa? Sekop, betul sekali, contohnya sekop. Nah, dari uraian tadi, apa sih fungsi dan tujuan pesawat sederhana itu, apa? Tuas itu untuk mempermudah pekerjaan manusia, menyingkat waktu, menyingkat tenaga. Nah, betul sekali, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu adalah tujuan penggunaan pesawat sederhana. Kemudian kita sudah tahu prinsipnya, kemudian tujuannya. Nah, anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu punya tugas untuk dibuat PR. Silakan buka halaman 30. Nah, di situ nanti ada soal 5 uraian, silakan dikerjakan buat PR di rumah. Minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya dan mengoreksi hasil pekerjaan rumah kalian. Baiklah, untuk hari ini Bu akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.